Halo, Mbak Zila. Suara saya jelas ya ini ya. Boleh komen coba. Oke, jelas. Masih nunggu Mas Faik ya ini ya. Iya, ganteng coy. Ini cuma masih agak gelap ini suasana di kontrakan saya ini. Mas Cucu. Assalamualaikum. Salam Mas Faik. Di mana Mas Faik? Di Legend. Jelas ya Wah, agak suaranya? gengsi sebenarnya. Oke, jelas ya. Jelas banget. Takutnya karena deket jalan, dapat tempatnya yang gak deket jalan. Ya. Sekarang udah lulus S2, nongkrongnya di Legend gitu ya Mas ya? Ya nggak ngerti juga. Kondisional. Oh gitu. Jadi agak naik kasta dikit. Sehat ya Mas Faik ya? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Oji, Mas Ketum sehat? Sehat, Alhamdulillah nih, sehat. Oh, Mas Cucu Legend PBA nongkrongnya di Legend ya? Wah. Kebetulan aja. Itu ada Mbak Awanda itu yang biasa di Legend, Mbak Awanda. Oh iya Mbak Wanda, halo. Mbak Wanda ini juga senior saya. Angkatannya Mas Faik. Kalau Mbak Wanda itu kan S2-nya ada di UIN Malang ya, UIN Malang kalau nggak salah. Walah, di UIN Malang. Nah. Tapi sama teman-teman PMPS Mas, PMPM dulu. Enggak, cuman ya itu mamaku mah. Galah gaya itu si Awanda kan biasanya di sini itu Awanda. Karena ada. Ya itu katanya, aduh maaf aku mah apa, ketinggian levelnya di Legend. Ini teman-teman dari FKMPS ya kalau nggak salah ya. Ada 10, ada Mbak Fitria, Mbak Wanda, Mas Rido. Ya. Mas Rido ini angkatan saya ini, Mas Rifki Rido ini. Assalamualaikum Mas Rido. Ya, salam. Semoga sehat selalu. Ini kan Mas Rido ini kabar-kabarnya akan nikah soalnya dalam dekat-dekat ini, Mas Rido. Ya, sakinah mawaddah warahmah lah. Jangan lupa KMPS sampai hari H ya. Jangan lupa undangannya ya Mas ya buat KMPS. Nanti diucapin lewat pamflet. Alhamdulillah sehat Mas Ridho, alhamdulillah. Bergabung dari PBA UIN Malang. Mantap. Oke Mas, kita
mulai sekarang aja atau gimana? Monggo saja ngobrol santai lah ya. Oke. Ya emang ini temanya santai Mas untuk mewadahi para pejuang-pejuang artikel ilmiah jurnal sekali-sekali lah malam minggu yang jangan di depan laptop sambil ini mikir artikel ilmiah terus ya Mas ya. Sekali-sekali kayak gini baru. Oke, mungkin saya buka dulu Mas ya, mohon izin ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Para pemirsa atau para follower FKMPS FITK UIN Sukun dan followersnya Mas Faik mungkin ya. Malam hari ini gabung, terima kasih. Malam hari ini adalah program perdana dari Divisi Riset dan Kajian Ilmiah sekaligus bekerja sama dengan Kominfo Mas Baik. Jadi dari kita pengurus itu mengadakan awalnya kita ini temanya adalah malam minggu produktif. Nah, cuma kan tak suruh ngasih namanya apa biar menarik. Kira-kira seperti itu. Nah, Mas Cucu ini sebagai penggagas namanya dan sekaligus penggagas programnya. Ya itu namanya Skopus, tapi pakai K ya, Bil C ya, bukan pakai C ya. Kalau Skopus itu nanti ini ya, internasional untuk artikel ilmiah. Nah, itu pakai Skopus ya, itu terus kemudian dikasih kepanjangan santai, kongko, terus produktif, with us gitu ya, dicocok logikan yang penting bisa gitu, oke. Jadi ini rencananya Mas, nanti program Skopus ini akan diadakan setiap malam minggu ya, kalau misalnya nggak ada halangan, setiap malam minggu dengan narasumber-narasumber yang berbeda dan diharapkan ini menjadi apa ya, semacam ya kegiatan oleh sama teman-teman mahasiswa yang lain biar lebih produktif aja untuk ngobrol tapi produktif gitu ya, bukan ngobrolnya gibah gitu ya Mas ya. Kalau ngobrol gibah itu semua sudah punya keahlian itu. Nah ini kalau ngobrol dengan bahasan yang berkualitas tapi dirangkai, diwadahi dalam satu wadah yang santai ya, ini diharapkan dari Skopus itu Mas. Semoga bisa menambah wawasan jadi khususnya follow FKMPS yang nonton ya nanti. Mungkin itu pembukaan dari saya. Sedikit perkenalan dulu. Saya Muhammad Sa'dullah Fauzi di sini sebagai host ya, diamanahi sebagai host. Saya sekarang diamanahi juga menjadi Ketua Umum FKMPS FITK, Forum Komunikasi Mahasiswa Pasca Sarjana. Dan sudah bersama dengan saya ya, sosok tingkat saya sekaligus ke guru saya yang banyak belajar dari beliau, yaitu Mas Faik Ilham Rosyadi yang mungkin kurang dari seminggu, hari Selasa, Rabu ya Mas ya, atau Selasa yang lalu itu Pak selesai menjalani sidang munaqasyah tesisnya, mendapatkan gelar magister pendidikan dan insya Allah itu menjadi lulusan yang pertama ini Mas Faik di Fakultas Tarbiyah ya untuk master ini. Semoga ilmunya bermanfaat Mas, bisa menularkan ke banyak halayak masyarakat. Dan diketahui juga ini Mas Faik memang orangnya tidak bisa diam ya, artinya tidak bisa diam itu selalu berinovasi, selalu berkreasi gitu ya. Jadi setelah tembus Skopus, setelah lulus itu nggak bisa diam, nggak cuma itu saja. Beliau langsung bikin semacam ini aplikasi kemarin ya, baru dirilis di Google Play Store itu. Ini aplikasi tentang panduan penulisan artikel ilmiah. Mungkin nanti Mas Faik bisa cerita dan sekaligus beliau learning center ya,
Ini nanti mungkin Mas Baik juga bisa cerita tentang masa di learning center itu bagaimana. Teman-teman nanti bisa merasakan juga ya Mas Baik ya. Oke. Suara Mas Fauzi kok agak kurang jelas ya? Atau punya siapa? Ya, oh iya. Agak kurang jelas ya. Pecah. Mungkin ini Mas, sinyal saya ini. Ya udah nggak apa-apa Mas. Monggo Mas Baik untuk opening speech-nya untuk pertemuan malam hari ini. Silakan Mas Baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Ketua Umum Forum Komunikasi Mahasiswa Pasca Sarjana FITK periode 2021 beserta dengan teman-teman. Sepertinya emang ada feedback suaranya ya, kalau nggak salah kayak mantul apa gimana gitu ya kayaknya. Oke. Juga kepada pengurus, teman-teman dari FKMPS yang kali ini juga hadir di acara, tak kira talk show ya modelnya ya, ngobrol santai saja, sharing terkait halnya. Kalau temanya yang disodorkan ke saya itu kan best leader is the best leader gitu ya, The best leader is the best leader. Yang bermakna bahwa pemimpin yang baik itu adalah pembaca yang baik gitu. Jadi mungkin nanti bagaimana dari pertanyaan-pertanyaan host yang mungkin bisa saya jawab, bisa saya sharingkan, nanti juga saya jawab sesuai dengan kapasitas saya, juga sesuai dengan pengalaman saya gitu Mas, tentunya ya. Harapannya nanti juga kita tidak hanya dari saya, tapi juga teman-teman nanti bisa memberikan komentar atau pertanyaan, atau juga jika saya salah dalam berkata juga nanti mungkin bisa istilahnya dibenarkan atau diopsi lewat komentar begitu, biar tidak istilahnya kaku gitu. Oke, mungkin sekilasnya begitu dulu saja Mas. Jadi nanti saya mengalir saja dari apa yang ditanya, apa yang pengen istilahnya diulik, didalami oleh Mas Fauzi dan teman-teman. Apakah sudah ada pertanyaannya atau seperti apa dari teman-teman? Mungkin nanti bisa saya jawab. Begitu saja, nanti apa yang perlu kita bahas bersama gitu Mas. Mungkin itu dulu awal dari saya Mas Fauzi. Tentu saya sangat mengapresiasi dengan adanya malam minggu yang produktif ini oleh teman-teman FKMPS gitu. Oke Mas, baik Mas, terima kasih atas opening speech-nya. Oke. Mungkin malam hari ini temanya seperti yang disampaikan tadi ya Mas Baik ya, yaitu the best leader is the best leader. Ini menurut saya tema yang sangat menarik sekali. Jadi pemimpin yang baik adalah pembaca yang baik. Nah ini gimana ini Mas Baik ya, untuk ada hubungannya nggak? Oke. Dari Mas Baik sendiri tanggapannya terkait tema ini kira-kira bagaimana Mas? Untuk best leader is the best leader. Oke, terkait halnya tema ini, tema pemimpin yang baik adalah seorang pembaca yang baik. Itu gini, mohon izin Mas Fauzi, saya malah mungkin kemarin pernah saya status juga saya post di IG ataupun di Facebook. Jadi sekilas ketika mendengarkan atau membaca tema topik kali ini, saya sekilas itu teringat wahyu pertama ya, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Tentu dari teman-teman, dari Mas Ketum juga pernah mengkaji tentu, karena ini ayat yang sangat utama terkait halnya kepemimpinan ataupun dalam dunia pendidikan.
Bunyinya yang pertama itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah dengan menyebut nama Tuhan Allah yang telah menciptakan. Ya, ayat inilah yang mengubah Nabi Muhammad yang mohon maaf saja awalnya sebatas basarun misluna, jadi seorang insan biasa, kemudian diubah menjadi seorang rasul yang dengan gelar rahmatan lil alamin dan juga uswah hasanah. Kemudian juga ayat ini yang mengubah zaman jahiliyah menuju zaman yang sekarang gemerlap Islam ini sudah kita rasakan benar-benar gitu. Nah, dari situlah saya mencoba melihat bahwa tema kali ini terkait halnya pemimpin yang baik itu perlu kita nampaknya perlu kita sandingkan atau perlu kita kerucutkan. Belajarnya adalah bagaimana dengan kisah-kisah Nabi gitu. Mungkin terutama pada Nabi Muhammad yang tentu sebagai uswah hasanah bagi kita semuanya gitu. Kemudian begini Mas, kemudian sedikit-sedikit membaca ini juga tidak selalu atau tidak serta-merta adalah dengan buku kan gitu ya. Kita mungkin jadi teman-teman bahasa Arab mengetahui bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di situ tidak ada maf'ul bihnya. Tidak ada maf'ul bihnya. Jadi Iqra apa yang perlu dibaca gitu. Kalau Prof. Quraisy Shihab dalam tafsirnya berkata bahwa yang perlu dibaca adalah semuanya yang dia sendiri sampai tidak bisa dijangkau oleh kata. Jadi ketika hal yang kita akan lihat, akan kita baca masih terjangkau oleh kata, makna Iqra di ayat itu masih belum cukup. Bahwa Iqra di situ sampai halnya benda atau sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh kata. Jadi oleh kalimat, oleh kata itu tidak bisa. Itu menurutnya Prof. Quraisy Shihab. Jadi makna membaca ini begitu luasnya sehingga kita tidak bisa mengkerucutkan hanya sebatas buku saja yang perlu dibaca. Itu mungkin dari judulnya sendiri Mas Fauzi. Oke Mas, terima kasih ya. Menarik sekali ya ini. Memang ketika kita membahas tentang reader sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa UIN ya, itu pasti tidak terlepas dari ayat pertama atau wahyu pertama yang turun yaitu Iqra. Nah, memang kalau menurut kaidah gramatikal bahasa Arab, Iqra itu termasuk ilmu ta'addi sebenarnya ya Mas. Dalam adalah transitif atau yang membutuhkan objek. Nah, tapi kemudian dalam ayat ini memang nggak ada objeknya. Dijelaskan sama Mas Baik bahwa objeknya apa ya, semuanya itu ya. Jadi skalanya lebih luas. Kemarin juga saya baru baca itu postingan dari Mas Baik itu. Menarik sekali. Oke Mas, ini kan ada dua variabel ya dalam tema ini ya. Artinya ada leader dan reader sebagai pemimpin dan pembaca. Mas Faik juga tentunya pengalamannya banyak sekali terkait dengan kepemimpinan atau leadership-nya. Seperti yang kita tahu bahwa tahun kemarin beliau yang menahkodai FKMPM waktu itu masih bernama FKMPM. Dan sekarang pun masih di FKMPS tapi sebagai ketua Dewan Pertimbangan seperti itu Mas ya. Nah, mungkin Mas Faik pernah menjadi pemimpin atau ketua apa aja Mas ya selama ini ya? Sampai umur 23 tahun ini ya Mas ya? Banyak masanya, hanya kepala rumah tangga aja, ketua rumah tangga yang belum Mas. Oh. Ketua rumah tangganya belum ini. Ya Mas, bentar lagi ini insya Allah. Jatuh HPku. Oke Mas, kalau menurut Mas Faik sendiri untuk memaknai seorang leader itu bagaimana Mas dalam skala yang luas? Oke, gini. Mohon maaf ya karena mungkin kali ini saya sedang sangat berhati-hati atau berhati-hati itu sangat berbunga-bunga ya pada sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena
berkat Mas Fauzi sendiri, jadi saya mentadaburi gitu loh. Jadi mentadaburi karena dari tema itu, kemudian saya mencoba ngangen-nangen gitu loh, berjumpa atau melihat sosok Rasulullah itu. Begini, kemudian juga teringat pada laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kita akan mencobalah mengulik sedikit-sedikit. Karena bagaimanapun beliau juga pemimpin yang number one, yang nomor wahid ya, Namratul Ula, jadi nomor satu. Pemimpinnya nomor satu. Kalau versi Michael Hurt, beliau adalah orang nomor satu yang paling berpengaruh di dunia ini. Artinya ketika Mas Fauzi tanya bagaimana sosok pemimpin yang baik, ya ayolah kita sedikit melihat bagaimana Rasul. Itu artinya ketika kita mengkerucut pada sifat wajib yang harus ada pada Rasul, yaitu ada fatonah, ada sidik, ada amanah, ada tablik. Itu kalau ditinjaunya dari sifat wajib yang harus dimiliki. Oh ya, sifat wajib. Belum sifat-sifat yang lainnya yang tentu jauh dari 4 sifat itu. Gitu. Ini kan istilahnya bagaimana kita mencoba mengkerucutkan. Jadi kalau seorang pemimpin ya setidaknya memiliki 4 itu. 4 apa kalau bagi saya yang ideal adalah yang memiliki 4 sifat itu. Yang pertama sidik, kemudian fatona, kemudian amanah, juga tablik. Itu setidaknya ada 4 poin. Nah, lalu bagaimana kalau bahasa-bahasa trennya sekarang gitu? Kalau trennya sekarang itu fatonah ya. Fatonah itu berarti cerdas. Kalau cerdas melihat realitas sekarang, bagaimana cerdas itu? Mungkin modelnya critical thinking, mempunyai jiwa critical thinking, ini cerdas. Kemudian fatonah ya kan tadi fatonah. Kemudian amanah dengan sidik ini bagaimana kolaboratif sifatnya ya kan, karena interaksinya dengan orang lain. Yang namanya amanah kemudian sidik itu cenderungnya lebih diartikan secara eksternal, artinya interaksi dengan sosial dengan orang lain. Meskipun amanah dengan diri sendiri juga harus. Maksudnya dengan diri sendiri kita ini sebagai apa? Contoh sebagai mahasiswa ya harus amanah, harus jujur dengan perilaku kita. Artinya ya kita harus belajar mengerjakan kewajiban itu dengan diri kita. Ketika memaknainya sebagai pemimpin, maka tentu lebih ke eksternal ya, lebih ke meramu, memanage agar nahkoda itu mencapai tujuan. Itu. Dan juga poin yang kedua lainnya kayak apa tadi? Tablik. Tablik ini kalau sifat di saat ini ya kita explanation. Explanation itu menyampaikan. Jadi ketika sudah amanah, kita punya critical thinking. Tentu dalam critical thinking ada sifat dinamis, solutif dan sebagainya ya. Nah, kalau tidak tablik, tidak disampaikan kepada teman-teman, kepada dekan, kita punya permasalahan, punya solusi, sampaikan ke pimpinan, sampaikan ke siapapun orang yang berinteraksi dengan kita, itu akan bermanfaat. Ketika tidak disampaikan, nah, ini kan misalnya manfaatnya kurang. Nah, kemudian yang terakhir tadi apa? Sidik, amanah, tablik, fatonah, nah udah semualah. Setidaknya ada, kita kerucutkan saja ke 4 itu saja Mas, karena ketika kita membahasnya terlalu banyak, tak kira untuk memaknai pemimpin yang ideal ini juga tidak selesai ya semalam gitu. Itu Mas Fauzi. Ya, betul. Oke Mas, terima kasih, penjelasannya menarik sekali ya. Jadi minimal untuk menjadi seorang pemimpin setidaknya harus punya 4 sifat pokok itu ya yang dimiliki oleh Nabi. Ya, setidaknya kita berusaha gitu. Dan yang perlu diketahui lagi adalah pemimpin itu bukan hanya pemimpin satu organisasi ya Mas ya. Karena juga hadis yang sangat masyhur sekali itu kullukum ra'in itu ya, wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kamu adalah pemimpin. Jadi ya akhirnya apa, setiap pribadi harus punya 4 sifat itu gitu ya Mas. Ya, betul. Nah, masalahnya sekarang gini, tadi Mas Faid sempat bilang ya, karena Nabi menjadi uswatun hasanah ya, yaitu yang kita jarang kita ketemukan di hari ini. Jadi ini ada kaitannya juga dengan pendidikan. Nanti ya sebagai pendidik, saya kemarin baru saja baca buku itu, jadi lebih banyak itu orang
berusaha untuk memahamkan saja, tanpa berusaha menjadi inspirasi bagi orang lain gitu ya. Artinya gini, banyak yang pintar mau itu hasanah, tapi jarang yang bisa menjadi uswatun hasanah. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke. Ya. Oke, Mas. Selama ini menjadi leader itu tantangannya apa saja, Mas, yang dialami, Mas? Tantangan ya. Kira-kira. Tantangannya begini, iya, Mas. Kan mesti ada tantangannya. Begini. Satu kepala itu memiliki katakanlah satu pemikiran. Artinya ketika saya berinteraksi dalam organisasi yang sebut saja FKMPS, yang dulu FKMPM gitu. Nah, paling tidak ada 20 kepala di situ. Gitu. Bagaimana seorang pemimpin, seorang ketua ini meramu supaya yang kita terima solusinya karena kita anggap yang sangat relevan, juga tidak jumawa, tidak berbangga hati dan diri. Kemudian yang pikirannya, solusinya atau aspirasinya saat ini belum bisa kita laksanakan, juga kita coba untuk ngelem-lem ya, bahasanya itu ngelem hatinya itu loh. Jadi legowo lah bahasanya legowo. Kita bagaimanapun juga mengarahkan agar tidak berkecil hati. Artinya ketika solusi atau sarannya tidak bisa kita eksekusi, tidak bisa kita terapkan saat ini juga, gitu kan, kita mencoba bagaimanapun mengarahkan agar tidak larut dalam kekecewaan. Nah, tak kira yang paling besar tantangannya di situ, ego ya. Di sisi setiap orang punya pemikiran masing-masing, juga setiap orang punya egonya masing-masing. Nah, disinilah kita harus meramu ego itu bagaimana ya. Dan mohon maaf saja ketika kita mungkin punya teman dekat saja, ketika kita sudah mengetahui egonya, oh anak ini egonya begini, agak gede, agak gimana, kadang kita juga masih kurang ya, masih kadang juga ada masalah tentu. Itu jadi ego dengan pemikiran, tantangannya adalah meramunya. Kita harus pintar-pintar, harus berinteraksi dengan baik. Itu intinya di situ, Mas Oji. Oke, Mas. Berbicara masalah interaksi ya, itu hal yang penting ya. Sama komunikasi itu paling penting saya kira dalam sebuah organisasi dan dalam memimpin. Ini tentunya Mas Faik juga mengalami dua era ya, Mas ya. Artinya dulu pas memimpin FKMPM itu pertama masih sebelum corona, artinya kan ya. Kemudian baru beberapa bulan ya, Mas ya, memimpin corona ya. Nah, ini saya kira ini tantangan dari Mas Faik juga berat itu untuk transisi dari offline ke online itu, Mas. Itu bagaimana untuk menjaga komunikasi dengan para pengurus itu? Gini, ketika itu ceritanya saya dengan tim itu sudah menyusun program kerja dalam skala 1 periode, 1 tahun. Nah, waktu itu baru 3 program kerja yang terlaksana. Nah, mau program kerja keempat, kita sudah bikin panitia, sudah rapat waktu itu, Mas, sudah rapat pertama untuk mengkonsepnya. Karena 2 minggu kemudian akan ada seminar tentang Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Waktu itu kan Mei ya, Hardiknas itu 2 Mei. Ketika itu pertengahan Maret kita masih kumpul, karena akan kita adakan di CH, Conventional Hall. Waktu itu pun sudah saya hubungi kepalanya, TU yang mengurusi CH itu, supaya bisa kita pakai. Nah, seketika di online kan oleh rektor surat edaran bahwa akan diliburkan. Artinya waktu itu belum bisa eksekusi. Nah, sempat kredit, sempat down selama 1 bulan, kita nggak ngapa-ngapain. Itu jujur saja bahwa dalam 1 bulan itu nggak ngapa-ngapain kita. Di grup juga nggak ngapa-ngapain, Pak. Cuman ya Idul Fitri waktu itu, setelah Idul Fitri bangkit karena ada event Syawalan. Ketika ada Syawalan, kita lewat Zoom ternyata kondusif. Saat itu juga, setelah itu 2 hari kemudian saya rapatkan, ayo kita ajukan
rekomendasi program pasca pandemi atau saat pandemi. Nah, program itulah kita susun bareng-bareng, kita ajukan ke dekanat, saat itu ACC, kita bergas. Jadi mungkin bergas Syawal juga waktu itu. Karena ternyata waktu Syawalan pertama kali bersama Pak Dekan, waktu itu Pak Arifi, Pak Ahmad Arifi dengan Pak Mukawim kok berjalan lancar dan banyak yang ikut. Oke, habis itu kita rapatkan, kita susun program selanjutnya. Artinya di sini tantangannya kita harus solutif dan dinamis gitu. Mungkin sebentar ini kita sapa dulu, ada Mas Fitra. Teman saya ini S1 dulu, Mas Fitra. Assalamualaikum, selamat bergabung. Mas Fitra, Aida Almahira, Hasan Yudi, Munaya Ilmi, Aditya Reza, dan masih naik-naik tadi ya, Lukiana, dan masih banyak itu yang atas-atasnya. Gitu, kita salam-salam semuanya yang masih ada. Oke, sekali lagi yang baru bergabung mungkin perlu saya sampaikan ini adalah program dari SKMPS yang itu di bawah divisi pengembangan riset dan kajian ilmiah berkolaborasi dengan Kominfo ya. Jadi insya Allah nanti akan diadakan setiap malam minggu, setiap apabila nggak ada halangan. Itu programnya adalah Fokus Santai Kongko Produktivitas. Nah, untuk santai aja tapi Oke Mas, artinya tadi ya kita lanjutkan ngobrolan kita. Artinya jadi pemimpin juga solutif, kemudian responsif dan adaptif ya Mas. Artinya mampu beradaptasi dengan cepat. Betul Mas. Dengan segala kondisi itu ya. Oke Mas. Ini Mas Faik sekarang kan berarti jadi selain jadi ketua Dewan Pertimbangan dari FKMPS, setahu saya ini ya, ini menjadi editor di Al-Mahara, jurnal Al-Mahara juga ya Mas ya? Ya belajar Mas, belajar sedikit-sedikit lah. Kemudian menjadi ini ketua kajian Asia Tenggara ya Mas ya? Koordinatornya Mas, ya, koordinator pengkajian Bahasa Arab Asia Tenggara. Ini dimotori oleh lab PBA S1, S2, dan S3. Nah, ini luar biasa sekali Mas Faik ini. Jadi double kepemimpinannya ya. Dan itu tentunya tidak mudah ya. Itu. Dan tapi dari situ akan dan Mas Faik ini sering, ini bagi yang nonton ya, Mas Faik sering bilang ke saya, itu selalu bilang in ahsantum ya fusikum ya. Jadi jika kamu berbuat baik itu kamu akan mendapat kebaikan sendiri ya. Ini bisa terbukti dari Mas Faik ini ya. Jadi saking banyak kontribusinya, akhirnya ya seperti ini ya, bisa lulus cepat. Mungkin kan juga insya Allah itu ada doa-doa orang yang pernah mengambil manfaat dari Mas Faik juga. Itu ini diambil dari teman-teman juga, mungkin nanti bisa dicontoh. Oke Mas, berbicara tentang leader itu ya, ini saya ingin bertanya sedikit Mas, ini dari saya sedikit. Untuk Rosyad di Learning Center itu bisa diceritakan sedikit Mas, bagaimana itu? Ini apa ya? Mungkin belum launching Mas, dan nampaknya konsepnya juga tak kira perlu kita perdalam lagi, tentu juga nanti akan merangkul teman-teman. Jadi mulanya begini, Rosyadi Learning Center itu akan tak buat sebuah komunitas belajar. Artinya kemarin sempat sekali kita pertemuan untuk diskusi itu membahas tentang perjurnalan kalau waktu itu. Nah, ke depan itu arahnya akan membahas isu-isu yang sedang trending. Baik nanti lewat di Zoom atau apa itu bisa. Nah, itu modelnya adalah ya kita belajar bersama, sharing. Saat ini hanya sebatas sharing karena tentu untuk yang muluk-muluk pun kita tidak bisa. Nah, juga saya berusaha membuat aplikasi Mas. Jadi selain hanya kita lewat Zoom ngobrol, juga ini yang sudah terbit adalah aplikasi saya itu tentang panduan menulis karya ilmiah. Kalau saya lihat kali ini saya buka di akun Google ya, akun Google Play saya itu sekitar 155 yang download. Artinya ada user kurang lebih 155 perangkat aktif. Nah,
Lewat itulah saya mencoba memanfaatkan. Jadi memanfaatkan teknologi untuk kita berbagi info pengalaman di situ. Gitu. Untuk saat ini pendekatannya adalah dengan teknologi, Mas, untuk belajar-belajar yang kaitannya dengan Rosadi Learning Center. Nah, itu hanya sebatas Mas, ya pokoknya komunitas belajar gitu saja. Tidak lebih dari itu gitu. Oke, Mas. Tapi setidaknya dari sini kita bisa belajar ya. Artinya kita itu prinsipnya harus bisa apa yang dapat kita beri, bukan apa yang kita dapatkan gitu ya. Nah, itu penting juga bagi semua anggota, pengurus, bagi organisasi manapun ya. Jadi prinsipnya dari awal adalah bukan tentang apa yang saya dapat dari organisasi ini, tapi apa yang bisa saya berikan untuk organisasi ini. Gitu ya, Mas ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, Mas Faik, ini Mas Faik tulisannya sudah banyak sekali di Google Scholar-nya, itu sudah banyak sekali ya ini tulisannya. Artinya tentu saya sering baca juga bahwa seseorang akan kesulitan untuk menulis tanpa membaca. Nah, ini masih sesuai dengan tema, Mas. Mas Faik, suka baca buku apa, Mas? Oke, mungkin jika ada teman-teman yang belum tahu ya, ini waktu itu mungkin Mas Fauzi, Mas Ketum sudah pernah saya sharingkan. Kalau buat teman-teman, dulu waktu saya awal masuk S2, artinya semester 1, itu sampai akhir semester 1, jadi selama rentan 1 semester, itu saya mengharuskan diri saya membaca setiap hari 5 jurnal, harus konsisten. Baik sedang banyak kegiatan di luar, baik kegiatan di mana gitu. Itu tidak tidak enak. Dan pertamanya berat, Mas. Berat karena harus memaksakan diri untuk setiap hari baca 5 jurnal. Padahal itu kuliah juga offline waktu itu. Artinya saya baca jurnal itu pokoknya habis Isya. Habis Isya itulah untuk baca jurnal. Biasanya, biar enaknya begini. Besok teman akan presentasi tentang apa? Contoh, Mas Fauzi akan presentasi tentang media pembelajaran. Malamnya saya baca 5 jurnal media pembelajaran. Artinya, keharusan saya membaca 5 jurnal dengan materi yang besok akan disampaikan teman nyambung. Enak, jadinya kita baca malam, besoknya kita bisa diskusi di kelas. Bahkan kita bisa bertanya sesuatu yang menukik ya, karena kita tahu realita di perjurnalan. Nah, dari memaksakan diri setiap hari membaca 5 jurnal ini, baru saya memberanikan diri semester 2 untuk nulis jurnal. Semester 1 saya belum berani, Mas. Meskipun tahu cara nulis jurnal, strukturnya, cara nulisnya saya tahu. Tapi saya tidak berani untuk submit. Nah, setelah 1 semester ini memaksakan diri membaca jurnal, mencoba di semester 2 pertama kali submit langsung tanpa revisi. Itu ada di Al-Mi'yar itu tanpa revisi. Jadi pokoknya langsung accept. Jadi kan kalau di jurnal itu ada 3 kategori. Yang pertama 4. Yang pertama accept, yang kedua minor revision, jadi revisi sedikit, ada mayor revision, revisinya banyak, atau yang terakhir decline atau ditolak. Nah, alhamdulillah ketika saya submit waktu itu langsung accept, jadi tanpa revisi. Itu pertama kali jurnalnya. Mungkin gitu, Mas Fauzi. Tadi terkait soal membaca dan akhirnya menulis jurnal. Yang jelas kita tidak bisa menulis tanpa membaca. Yang jelas itu. Tadi Mas Cucu juga ada tuh, membaca hati, bisa nggak? Membaca hati, oh bisa. Harus juga itu. Artinya membaca tidak selalu soal buku, membaca hati juga. Terlebih Mas Ketum, karena berinteraksinya dengan banyak anggota, harus tahu hati anggota. Hatinya sedang, oh ini kayaknya kecewa nih dengan keputusanku. Oke, Ketum besok harus bagaimana? Oh ini kayaknya orang ini seneng sama aku, seneng cara memimpinku. Oke, kita obrolkan apa yang kamu suka dari aku, nanti bisa aku tingkatkan gitu. Artinya membaca hati orang. Di bahasa halusnya adalah empati,
atau simpati juga bisa. Itu terkait membaca hati. Kalau yang sudah punya atau calon ya, sudah punya calon ya, membaca hati pasangan supaya selalu bahagia. Itu. Ini masalah itu belajar sama Mas Cucu Cahyana itu Mas Pak. Yang sudah terbukti artinya ya, sudah terbukti. Ya Mas, jadi memang seperti itu ya. Menjadi ini pengalaman saya ada, pengalaman saya. Ya memang membaca hati itu penting sekali. Artinya ketika ada salah satu anggota yang mungkin ada masalah pribadi yang nggak mood, saya tidak berani ngawe-ngawe ya. Saya nggak berani colek. Nantilah untuk nunggu waktu dulu. Ada momentum sendiri seperti itu Mas Faik. Oke Mas Faik, tadi luar biasa sekali ya, sehari 5 jurnal dan itu menjadi prinsip. Ini membuktikan bahwa tidak ada orang hebat tanpa membaca dan menulis. Ini seperti itu ya. Kemudian Mas, itu baca 5 jurnal itu waktu berapa lama Mas? Berapa jam artinya? Berapa menit? Nah, oke. Jadi keseharian saya itu rutin habis isa ngopi. Ya selama saya ngopi, artinya baca satu jurnal. Satu jurnal itu kan mentok 10 sampai 15 halaman. 10-15 halaman. Nah, itu mungkin bisa 1 jam. Bahkan mungkin kurang. Kurangnya begini. Karena saya selingi. Karena saya mohon maaf saja orangnya adalah perokok, makanya sambil perokok atau sambil setelah itu YouTubean dulu sebentar. Satu jurnal, habis itu YouTube sebentar, ada isu apa, habis itu baca lagi satu lagi. Nah itu yang berat. Beratnya adalah ketika sudah YouTubean lupa membaca, itu juga gitu. Apalagi buka IG nanti lupa membaca. Tapi yang jelas dulu benar-benar tak paksakan benar. Oke Mas, kalau Mas Faik lebih suka baca di HP atau print Mas? Saya kalau di HP. Kalau baca jurnal di HP? Ya di HP Mas, kalau jurnal di HP atau di laptop. Nah kalau yang buku, saya tidak baca e-book. E-book saya nggak baca. Contoh saja, bukunya Gus Hamid. Gus Hamid Rektor Unida saat ini, adiknya Abdullah Syukri Harkasi, Ustadz Abdullah Syukri Harkasi ya. Nah, yang sekarang Rektor Unida. Itu bukunya sangat enak sekali dibaca. Yang terkait Al-Mishkat itu. Dulu saya membaca Al-Mishkat itu cuman berapa hari kok Mas itu. Karena enak, mengalir sekali tulisannya. Dan itu karena kenyamanan, karena cetak ya, yang cetak. Jadi matanya nggak terlalu sakit. Makanya untuk yang modelnya jurnal itu baru kita yang pakai layar. Karena nggak lama insya Allah. Ya mungkin teman-teman yang nonton ini apabila ada pertanyaan bisa langsung di kolom komen ya teman-teman. Mungkin ini sampai jam berapa Mas Rozi? 15 menit lagi ya, 1 jam. Mungkin sampai ya 15 menit lagi Mas. Oke. Teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan kita sambil ngobrol-ngobrol kok. Jadi saya tuh sering ketemu Mas Faik itu. Jadi kalau prinsip saya ketemu Mas Faik harus ada yang bisa saya dapatkan dari Mas Faik, ada yang bisa saya curi. Tapi tolong jangan uang Mas. Artinya bukan nyuri uang. Uang nggak punya Mas. Nyuri. Jadi ketika saya ngopi sama Mas Faik ya prinsipnya harus ada hal baru yang saya dapatkan. Artinya dalam hal ini adalah ilmu. Oke Mas Faik, itu ya teman-teman untuk trik menulisnya, trik membacanya. Jadi, apalagi kita adalah sebagai mahasiswa akademisi ya lebih banyakin baca karya-karya ilmiah gitu ya Mas ya, daripada baca novel. Intensitasnya dibanyakin untuk baca karya ilmiah gitu. Oh ya boleh baca novel tapi selingan aja gitu, bukan keseharian gitu ya Mas ya. Oke Mas, ini Mas Faik juga untuk bisa menjadi penulis yang produktif gimana Mas? Kalau Mas Faik sendiri, kok bisa jadi bisa dalam waktu kurang dari 2 tahun ya kira-kira ya Mas ya? Itu Mas Faik bisa banyak sekali tulisan. Kan bukan cuma jurnal tapi buku juga. Antologi yang Mas. Ini
Kalau soal tips produktif itu apa ya? Mungkin setiap orang tentu berbeda motivasinya. Tapi kalau saya sendiri itu pernah gini, pernah sakit hati, pernah sakit hati dengan Imam Syafi'i saya itu. Pernah sakit hati dengan Imam Syafi'i. Beliau berkata, kalau kamu bukan anak raja, bukan anak ulama besar, maka menulislah. Waktu itu saya sambil tiduran lihat status itu, saya tuh bukan anak raja, bukan anak ulama besar, kok nggak nulis? Nah itu kayak kesindir banget itu loh waktu itu, kesindir banget. Oke lah, oke kalau gitu, nulis sekarang, nulis saat ini, oke ya. Itu bermula dari sakit hati dari ucapannya beliau Imam Syafi'i, yang kemudian ada juga dari Pramudianantatur bahwa kita itu untuk memperpanjang hidup di dunia itu dengan menulis. Artinya ada dua kutipan yang setidaknya menginspirasi saya untuk produktif. Nah, di sisi lain, lingkungan, Mas. Alhamdulillahnya saya berlingkungan di tempat-tempat yang ternyata mendukung. Contoh di jurnal, yang Mas Fauzi juga ini Mas Fauzi juga di dalam ya, teman-teman. Di dalam Al-Mahara itu Mas Fauzi juga. Jadi sebagai tim kita, sebagai tim editornya di tim Al-Mahara yang saat ini diamanahi oleh Fakultas Pedagogia, kemudian yang di Mahara sedikit dilepas tangan kayaknya ya, karena fokus di pedagogia atau gimana itu mungkin. Ya nanti tetap akan kita rangkul kembali, maksudnya kita harus baik lagi baik di Al-Mahara atau di pedagogia. Nah, ada lingkungan yang mendukung juga. Kemudian yang faktor eksternalnya, saya itu pengen sekali membanggakan baik kedua orang tua ataupun kedua mertua, itu loh, orang tua dan mertua. Jadi harus bangga. Yang satu, aku punya anak segini, punya anak produktif, punya anak banyak karya. Yang kedua, mertua juga gitu. Wah, mantuku kayak gini. Kan asik kan ya? Asik. Paling enggak harus ada pengen membanggakan kedua orang tua dan harus membanggakan kedua mertua, kan gitu. Kan kita masih akan begitu. Itu mungkin Mas Ketum ini bentar lagi tak kira akan segera itu. Mas Cucu Caryana juga tadi malah soal hati-hati terus itu tadi ya. Gitu Mas, setidaknya tips produktifnya gitu aja lah. Ya, jadi asmara itu bisa jadi ini juga, motivasi juga untuk produktif. Jadi jangan ngebucin untuk hal-hal yang negatif ya Mas ya. Jadi kalau saya teringat kata Pak Farudin Faiz itu, kekuatan cinta dan patah hati itu ini luar biasa gede. Artinya kita harus menuangkan ke hal-hal yang positif. Kalau kekuatan itu bisa dibuat untuk menulis ya luar biasa sih. Kayak Mas Faik ini langsung tembus Skopus bukan main. Kalau satunya berarti ada satu motivasi yaitu asmara itu ya Mas ya, untuk membanggakan tua ya, sekaligus juga calon istrinya. Semoga nonton ini beliaunya. Amin. Oke, ya emang gitu. Agak dibilang bucin juga nggak apa-apa lah. Maksudnya menulis karena diakibatkan asmara ya nggak apa-apa sih ya, asal baik lah, positif. Oke Mas Faik, ada pertanyaan nih dari Mas Cucu. Mas Faik, cerita-cerita dong tentang tembus Skopusnya, sepertinya itu juga hasil dari The Best Reader. Nah ini, monggo Mas Faik bisa menjawab. Mas Cucu dan teman-teman itu juga agak motivasinya sebenarnya nggak Skopus sih awalnya, karena saya sendiri agak minder dengan kata Skopus. Ceritanya, kronologisnya. Waktu itu Ustadz Tulus di kelas saya bilang, silahkan menulis artikel baik yang penelitian lapangan maupun pustaka. Artikel terbaik akan saya ajak presentasi di Sudan, karena saya ada acara jumpa pers, konferensi ilmiah di Sudan. Nanti akan saya ajak untuk mempresentasikan. Nah, nggak ke Skopus Mas, waktu itu sama sekali tidak ada niatan ke Skopus, hanya niatan pengen bareng Ustadz Tulus ke Sudan. Nah, presentasi di Sudan, hanya di situ waktu itu motivasinya.
Namun karena itu acaranya Juni, saya tulis bilangnya Juni-Juli, akhirnya beliau bilang, mengumumkan dulu bahwa artikel terbaik di kelas ini milik saya. Akhirnya saya dijabri, baik, ini siap-siap ya diperdalami. Nah waktu itu karena pandemi, Ustadz Tulus ngabari, sepertinya acara yang di Sudan akan tidak jadi terlaksana. Bagaimana jika dialihkan ke Skopus? Gitu Ustadz Tulus. Waktu itu saya menolak, jujur saya menolak. Saya merasa tidak mampu waktu itu. Ustadz, mohon maaf, saya belum mampu untuk Skopus. Mohon maaf sekali Ustadz. Mungkin ke Sinta 2 saja waktu itu. Nah, seketika Ustadz Tulus hanya membalas penggalan ayat waktu itu. Ingat betul saya. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah itu nggak akan menghilangkan balasan bagi orang yang sudah sebaik-baik berusaha. Oke, hanya satu ayat itu. No comment yang lain, saya bilang oke. I am ready. Oke, aku siap. Itu. Nah, waktu itu revisinya saya 5 kali. 5 kali revisi. Dan itu kalau nggak kuat, revisi yang pertama itu astagfirullah, aku melihat naskahku padahal terbaik sekelas. Ustadz Tulus sudah menganggap mantap. Ketika submit ke Skopus, wah itu hancur itu. Dipertanyakan habis itu tulisan saya di Skopus itu waktu itu. Seketika saya bilang, Ustadz Tulus, mohon maaf saya sepertinya tidak bisa memenuhi revisi ini. Nggak kuat, saya bilang gitu. Habis itu Ustadz Tulus masih bilang, gitu. Saya saja yakin, masa kamu tidak yakin? Itu Ustadz Tulus. Oke? Habis itu disemangati lagi. Aku ngerevisi 1 bulan. 2 mingguan. 2 minggu, revisi yang kedua juga 2 minggu. Jadi 1 bulan. Itu kita revisi. Habis itu sebelum 1 minggu, udah ada revisi lagi. Di email itu udah ada revisi lagi. Astagfirullah, belum cukup. Belum cukup. Itu sampai 4-5 kali. Bahkan tipe saja. Tipe atau koma saja itu dikomen sama mereka. Jadi contoh ketika kita membahas media, kita akan berbicara gini, dalam pembelajaran ada media, ada metode, ada strategi gitu ya. Di situ kan harus koma itu. Media, koma, metodologi, koma, itu ada 1 koma yang kurang di blog itu. Di mana komanya itu, where is the koma itu, where is tanda ini, tanda koma itu. Astagfirullah, detail sekali waktu itu. Dan udah tak bilang, Ustadz Tulus, aku gak mampu melanjutkan gitu. Nah, saat itu revisi 5 kali, yang kelima ACC, yang kelima habis itu ada letter of assessment LOE dengan penilaian. Jadi penilaian kayak novelty, kemudian penilaian sistematika, penilaian penulisan, teori, pendalamannya. Jadi 5 ini semuanya ada di rich, good, rich. Jadi rich itu kaya. Jadi kategorinya saya sudah masuk di kaya. Ketika itu wis lega sekali. Habis itu keluar selamat dari Budekan. Juga ada apresiasi beberapa, tak kira bisa untuk ngopi gitu. Itu ada. Tapi sama sekali dulu saya juga tidak punya hati tertarik ke Skopus. Karena saya waktu itu menargetkan Skopus S3, Mas. Jadi S3, kalau begitu saya masuk semester 2 atau 3, nanti saya Skopusan. Dan itu akan tak belajari sehabis mungkin, waktu itu saya gitu. Tapi Ustadz Tulus malah bercandain saya gini, Pak, ada cerita pendek katanya. Bagaimana Ustadz? Besok saya akan belajar Skopus. Terus saya tidur, besoknya tidak bangun katanya. Wah, medeni kan. Oke, ayo sekarang gitu. Pokoknya ginilah bagi teman-teman, jangan berkecil hati, babat aja. Bagiku wis babat, hajar. Tembak. Karena gini, kita tidak ngerti peluang untuk belajar akan datang kapan lagi. Kalau ada naskah yang layak ya. Tapi gini, saran kalau belum pernah atau masih cinta ya, 3 atau 4 atau 2 gitu, coba dibaca ke temennya. Menurutmu gimana? Menurutmu apa yang kurang? Kira-kira apa masukanmu? Nah, kalau sudah dari 1, 2, 3 orang itu kolaboratif ya, si penulis memperbaiki, mantepin aja.
pertama cari di Cimago tentang jurnal-jurnal yang sebidang. Contoh ada Mas Cucu di PBA, yo carinya yang linguistik, baik linguistik applied, linguistik terapan, atau yang Arabic linguistik dan sebagainya. Yang satu bidang pendalami di situ. Jadi pendalaminya di situ. Habis pendalami kirim aja. Mereka akan nganu kok, jadi kalau naskah, mohon maaf, bagi pemula yang naskah jelek, bagi mereka sama saja. Mereka itu sangat menghargai. Jadi saran saya jurnalnya yang luar ya. Kalau Indonesia kadang mungkin saja kurang apresiasi. Kalau di luar itu meskipun penulis pertama atau pemula, itu sama mereka direview juga. Direview sebagaimana mestinya, mereka profesional. Bagaimanapun bentuk naskahnya profesional mereka. Nah, setelah itu bagaimanapun revisinya wis coba sebisanya. Yang diminta kayak apa, wis penuhin saja. Itu nanti akan tahu prosesnya. Dan waktu itu saya mengangkatnya gini, kalau cerita judul saya itu aktualisasi teori behavioristik dalam pembelajaran bahasa Arab tingkatnya MA. Jadi rujukan MA-nya saya pakai KIKD yang ada di buku atau di kurikulum, dan coba menautkannya dengan teori yang mereka telaah, yang mereka habisin itu di teorinya. Teori behavioristik saya masih dipertanyakan. Sintesis kreatif saya melihat teori-teori luar, teorinya milik B.F. Skinner, milik ilmuwan lain terkait halnya behavioristik, itu saya dipertanyakan. Nah, yang lebih banyak waktu itu saya revisinya di teori. Karena mereka di KIKD kurikulum kita, itu mereka kurang mendalami. Nah, disitulah. Intinya, coba saja. Punya naskah apa, suruh baca temen. Kalau malu ke dosen ya, katakanlah malu ke dosen, atau mau diam-diam, biar surprise gitu. Ke temen aja. Habis itu, submit. Ini saya juga membuka pintu jika teman-teman ada yang punya naskah dianggap siap untuk fight luar negeri, saya siap memberi masukan lah. Tak kira ikut membaca, ikut saran. Nah, soal biaya publikasi waktu itu saya 7,5 juta untuk Scopus, dan kemudian translate-nya sekitar 1,2 juta waktu itu untuk translate-nya. Nah, ini dibiayai semua oleh dosen, oleh Pak Tulus, oleh Ustaz Tulus. Semuanya dibiayai, bahkan kita pun masih diberi apresiasi. Gitu. Itu untuk biaya publikasi. Apakah 7,5 juta itu mahal? Enggak, di Scopus segitu sangat wajar. Bahkan ada yang 20-an juta Scopus itu. Dan tentu mungkin akan pembahasan lebih lanjut ya Mas Fauzi terkait kenapa harus membayar, kenapa sebagainya. Itu ada perawatan naskah, ada perawatan revisi, ada perawatan kita membayar reviewer dan sebagainya. Banyak faktor di dunia perjurnalan untuk soal membayar itu sendiri. Itu kalau pengalaman di tembusnya di Scopus itu ada di Q3 ya. Kalau di SJR itu kalau nggak salah Q3 waktu itu. Itu. Oke. Ini luar biasa sekali ya pengalaman tembus Scopusnya, jadi nggak mudah ya Mas ya. Nah, ini saya yakin ini ada hukum kausalitas sebab penyebab kok Mas Faik bisa kayak gini ya. Tadi in asantum hukum. Artinya Mas Faik sebelumnya sudah berusaha untuk bermanfaat buat orang lain. Kemudian ada rezeki. Artinya rezeki itu kan nggak cuma uang. Rezeki lingkungan yang baik yang mendukung perkembangan kita itu kan juga rezeki ya. Yang nyatanya akhirnya juga rezekinya bisa Scopus yang itu berpengaruh pada reputasi akademik Mas Faik juga. Ini kita harus banyak belajar, kita harus kapan-kapan ini Mas ya ngobrolin jurnal sama teman-teman ngurus nanti biar lebih kaya lagi menggali ilmu dari Mas Faik. Boleh. Ada pertanyaan. Terakhir boleh ya, kalau masih ada pertanyaan boleh terakhir. Nanti seperlunya dijawab. Ya. Mungkin ada lagi dari teman-teman. Ya, intinya untuk menulis adalah tadi itu ya, untuk motivasi Mas Faik dari Imam Syafi'i itu, kalau kamu bukan anak raja atau bukan anak ulama besar, maka menulislah.
nanti akan diletakkan sendiri tulisanmu di mana. Akhirnya Mas Baik juga tulisannya udah internasional kan gitu ya. Ini dan itu nggak kemudian asal nulis enggak, tapi berawal dari usaha untuk membaca setiap hari minimal 5 jurnal. Oke, gini sedikit Mas Fauzi, sedikit. Benar. Sedikit gini. Saya menjawab pertanyaan. Saya itu pernah dipertanyakan terkait bagaimana itu kualitasmu setiap hari kok baca 5 jurnal banyak amat. Mau sehari satu aja udah bagus. Kamu itu mementingkan kuantitas daripada kualitas membaca. Membaca tidak harus banyak. Membaca itu cukup 1 judul atau 1 jurnal tapi kamu tahu betul. Pernah saya dipertanyakan begitu oleh teman saya. Gini, benar. Tapi bagi saya 5 jurnal ini tidak banyak. Bagi saya, daripada saya mengharuskan 10 jurnal, mending 5 jurnal kalau saya. Nah, kemudian gini, saya itu pendekatannya kuantitatif dulu, secara banyak. Wes sekarang itu yang penting saya itu membiasakan jurnal, membaca, meskipun 5 ya, tiap hari 5 dianggap banyak, it's okay, nggak apa-apa. Apakah saya mendalami semua atau enggak, pikir kiri, pikir belakang. Kalau hanya gitu terus nanti nggak jalan. Nah, waktu semester 1-nya itu saya membaca 5 jurnal dan mau bacaan saya mau bermakna apa enggak, mau mendalam apa enggak, berkualitas apa enggak, wis pikir belakangan. Karena bagi saya hasil tidak akan membohongi proses. Ketika kita berproses 5 jurnal, kualitas akan datang. Nah, ketika mendekati submit ke Scopus, saya baru membaca yang berkualitas itu. Artinya kualitas itu gini, benar-benar didalami sistematikanya, benar-benar didalami itu. Artinya sudah nggak kaget. Kita sudah terbiasa berkuantitas ya. Kuantitasnya banyak nggak apa-apa. Kualitasnya dipertanyakan, it's okay, hal biasa kalau saya hal biasa. Apakah 5 jurnal masuk kepala semua? Aisyah, nggak tak pikir. Daripada kamu hanya komen nggak baca lah gituin. Kalau aku mending kalau model nadanya agak jelek tak jawab agak jelek juga. Emang kamu 5 jurnal itu masuk semua tiap hari banyak, emang berkualitas. Mending saya baca daripada kamu cuma komen nggak baca. Nah itu aja. Kalau yang nada kritiknya agak ngeselin ya jawab ya agak ngeselin aja. Ya mending aku baca 5 jurnal nggak berkualitas rapopo daripada kamu udah nggak baca komen lagi, nah, gitu aja. Nah setelah itu semester kedua itu saya nggak banyak membaca ya, dalam arti 1 hari harus 1 hari 5 jurnal itu udah enggak. Kalau waktu itu saya 1 hari cukup 1 jurnal tapi bener tak pelajari mendalam, baca per kata kalimatnya ini maksudnya gimana si penulis, kenapa setelah kalimat ini dia menyandingkan ini, padahal ini multi tafsir loh, kenapa nggak diartikan dulu. Nah waktu itu saya baru mendalaminya semester 2, itu membaca berkualitasnya semester 2. Kalau semester 1 pendekatannya kuantitas banyak dulu, habis itu semester 2-nya aku mulai membaca yang berkualitas. 1 jurnal nggak apa-apa, yang penting mendalam dan konsisten. Untuk submit jurnal bagi pemula apa perlu dosen, perlu diikutkan? Nggak perlu mas, nggak perlu, nggak harus, tidak harus. Boleh kita belajar sendiri untuk submitnya. Untuk submitnya itu boleh sendiri, tidak harus dosen. Mungkin nanti juga FKMPS ya perlu memadai. Teman-teman itu sepertinya ada yang kurang paham caranya submit. Tahunya bahkan ada teman yang tanya ke saya itu, Mas bikin akun jurnal bayar berapa, terus tinggal upload dia. Jadi seakan kayak bikin akun IG atau akun Facebook, setelah punya akun tinggal upload story gitu. Nah itu perlu ya kiranya nanti FKMPS modelnya adalah step by step, untuk daftar dulu, melihat fokus dan scope. Setelah itu submit, ketika submit ada pemasukan judul, masukin abstrak, masukin referensi, habis itu metadata, lampiran. Nah itu mungkin nanti teman-teman FKMPS bisa yang lebih dalam, dalam memadai diskusinya. Itu ya, Mas Oji. Ya. Sukses untuk semuanya. Lain waktu. Jadi gitu ya teman-teman untuk
konsistensi itu juga penting untuk membaca. Jadi saya sedikit cerita juga, Mas. Saya sempat kemarin semester 1 itu berprinsip saya harus baca satu jurnal tapi yang berbahasa Inggris karena saya juga pengen mengasah bahasa Inggris saya. Tapi kemudian saya kurang konsisten, hanya kurang istiqomah. Kemudian berhenti aja, bosan itu aja lah. Itu mungkin kelemahan saya, kurang bosan. Ini nanti jadi teman-teman bisa belajar tentang istiqomah ya, membaca setiap hari. Konsisten itu perlu. Mungkin itu Mas terakhir dari Mas Faik. Ada pesan-pesan Mas untuk mahasiswa ini, untuk pengurus kami khususnya dan teman-teman penonton yang terakhir ya, terkait dengan the best. Ini ada sedikit cari jurnal atau artikel online di mana Mas? Ini ada di Scholar, Google Scholar paling enak. Atau saran lagi ke FKMPS ya. Wah, lagi-lagi kok FKMPS terus yang diarah. Oke lah, gak apa lah. Kita satu lian musikum kan Mas? Oke Mas, lanjut tuh. Oke. Iya. Kalau di FKMPS itu ada dari PAI, PBA, MPI, PGMI dan 5 jurusan itu. Per mahasiswanya coba ngelis jurnal. Contoh PBA, Mas Fauzi, Mas Ketum punya list jurnalnya. Di PBA itu ada jurnal bahasa Arab yang ini Sinta 2, ini Sinta 3, ini Sinta 4, Sinta 5. Meskipun nggak banyak, nggak apa-apa. Begitupun pengurus yang PGMI. PGMI kan otomatis akan menggalinya di ke PGMI-an. Nah, ini ada jurnal Al-Bidayah, ada jurnal Golden Age kah, ada apa itu. Itu di-share nanti. Di-share di grup-grup bisa. List jurnal itu bisa. Itu bisa. Jadi dengan FKMPS ya, FKMPS begitu itu tak kira nanti akan tinggi, akan lebih bermanfaat lagi. Ini saya baru saja teringat bahwa betul juga itu perlu apa? Yang PGMI ngelis jurnal-jurnal yang PGMI yang di Indonesia, habis itu yang PBA Mas Fauzi PBA-nya, habis itu PAI biar kalau ada pertanyaan begini ini, Mas cari jurnal atau artikel di mana ya? Nah, itu sudah terjawab. Bahkan sebelum halnya ditanya sudah memberi. Itu dari pengurus FKMPS. Gitu, itu untuk jawaban yang pertanyaan terakhir ya. Malah dikit-dikit saya itu ngarahnya Mas Ketum terus ya. Nggak enak saya. Gak apa-apa, ini bagus sekali masukannya. Mungkin nanti bisa langsung direspon sama Mas Cucu ini, Kor Parki ya, riset nanti yang dibuatkan nanti. Oke, kita bareng-bareng lah nanti. Monggo Mas, baik. Terakhir tadi pesan-pesan belum dijawab. Pesan ya? Wah, dari tadi itu pesan Mas. Dari tadi kan pesan cuma itu. Ya, kata-kata penutup lah. Kata-kata penutup sebelum kita akhiri ini. Closing statement dari saya. Tidak bosan-bosannya kalau saya itu, karena ini ada lumayan 14 orang, tentu in ahsantum li anfusikum. Jadi kalau ada yang bosan nggak apa-apa. Nah, kalau dengar itu bosan nggak apa-apa. Karena udah itu jelas. Kita itu ketika berbuat baik tidak lain hanya kita sendiri kok kembalinya. Kembalinya hanya kita sendiri, tidak ada yang lain. Tidak ada dan tidak akan salah alamat. Ketika contoh dalam satu kasus kita membantu seseorang dalam mengkonsep jurnalnya, ternyata di lain sisi kita langsung dapat LOE di lain tempat. Itu kan sesuatu yang baik ketemu yang baik, dan jelas kita mempunyai Tuhan atau Allah yang Maha Kuasa itu jelas tidak zalim. Jelas tidak pernah menyesatkan kita ketika kita berbuat baik. Artinya selalu setimpal lah. Bahkan berkali lipat. Yang lebih sempurnanya lagi berkali lipat. Itu inasantum li anfusikum. Kemudian kepada Mas Ketum yang kali ini juga sebagai host. Yang kuat, yang tegar, yang nanti juga. Kalau tadi idola ya. Tadi yang kita sorot adalah top leader atau the best leader is the best leader, maka untuk Mas Ketum coba membaca ego orang, coba membaca pikiran-pikiran orang, coba membaca keadaan sekitar, membaca peluang, membaca interaksi dengan orang lain. Dari hasil membaca itulah yang nanti tak kira akan menjadi pribadi yang mantap. Begitupun bagi anggota-anggota FKMPS itu juga perbanyak membaca.
Artinya ketika Mas Ketumnya memutuskan A, loh kok saranku nggak keterima, oh bacalah keadaan ketum. Kan kamu tidak ketum ya, coba baca keadaan ketum. Keadaannya kayak apa? Oh mungkin ada waktunya kurang pas, mungkin ada pimpinan dari fakultas yang kurang menyetujui, atau mendahulukan program yang sudah utama, yang terkonsep dulu. Itu kita ketika kita menjadi anggota banyak membaca perasaan anggota yang lain dan membaca perasaan pimpinannya, ketumnya, tak kira akan sangat sedikit meminimalisir kekecewaan dan melatih kita untuk legowo, punya hati yang legowo. Mungkin gitu Mas, wes diingatin harusnya ketika saya ngomong, mesti lama nanti nggak ada habisnya saya itu. Seneng kalau diajak ngobrol saya itu. Semuanya berbobot tuh nggak apa-apa, saya senang juga. Ya ini satu lagi yang menjadi hal penting adalah terakhir dari saya, untuk membaca jangan cuma membaca, artinya sertakan juga aspek spiritualitas, karena dalam wahyu pertama yaitu Iqra, bukannya Iqra, tapi ada Bismi Rabbika, artinya ada aspek spiritualnya, ada aspek keimanannya. Jadi bukan hanya membaca untuk menjadi kesombongan saja ya, aku sudah membaca, tapi yang penting adalah ada peningkatan spiritual, peningkatan keimanan, dan peningkatan kebaikan juga. Mungkin itu dari saya, Mas Faik. Terima kasih malam ini bisa menemani di acara program ini. Kepada teman-teman. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu lagi di acara yang sama, tapi insya Allah dengan narasumber yang berbeda, dan mungkin nanti akan ada Mas Faik lagi di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Mas Faik, semoga sehat selalu dan amin ya Allah, amin. Menjadi saran minggu depan Mas Fauzi dan teman-teman ini yang masih stay dari pengurus, manfaatkan tuh, ada duta damainya. Ada duta damai itu manfaatkan. Ya. Itu kan juga keluarga dari kita juga. Jadi sekarang ini tak kira isu tuh, orang itu kadang untuk berdamai dengan orang lain perlu berdamai dulu dengan diri sendiri. Kemudian bagaimana cara berdamai dengan orang lain. Ini duta damai sangat punya kapasitas lah untuk membabat hal ini. Sukses selalu untuk teman-teman FKMPS. Mungkin minggu depan saya juga akan tetap hadir ya, akan tetap mengikuti. Tak kira ini bagus sekali dan saya besok akan jadi audiennya, akan hadir juga. Ya Pak, selalu ditunggu kehadiran Mas Faik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih kepada semua penonton. Dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam sehat, salam sukses semuanya.